Baik, masih kembali di literasi teknik. Kali ini saya ingin menjelaskan atau mendemonstrasikan cara perbaikan rem hidrolik pada sepeda motor. Nah, kali ini gangguan yang sering terjadi ketika fungsi rem tidak berfungsi yaitu handle rem mengalami blong atau kemasukan angin atau di bagian seal sistem rem atau di bagian reservoir tank ini mengalami kebocoran sehingga sistem rem tidak berfungsi dengan baik. Nah, apa saja yang perlu kita perbaiki? Yang pertama kita cek olinya dulu. Yang kedua adalah cek seal atau kip rem itu mengalami keausan atau dari kadar oli remnya itu tercampur air dan sejenisnya. Setelah itu untuk membuktikan bahwa sistem rem atau langkah perbaikannya, mari kita langsung bongkar sistem rem pada sepeda motor ini. Oke, untuk langkah pertama kita pembongkaran pada tutup reservoir tank. Di sini ada dua baut plus ya. Kita lepas keduanya. Pembongkaran cover reservoir tank. Di sini tertulis ada DOT3, otomatis kita akan memberikan oli rem dengan kode DOT3. Selanjutnya cover seal pada reservoir tank yang berbentuk plastik. Selanjutnya ada cover karet. Nah, ini kayaknya untuk pemasukan olinya kebalik ya, seharusnya di bawahnya. Ini kok di dalam. Kita lepas saja. Kebetulan di sini olinya masih banyak, akan tetapi kita perlu untuk mengecek dua lubang pada reservoir tank. Nah, ini pelepasan nipple baut 12 pada selang rem agar olinya tidak tumpah. Kita sediakan nampan. Kita lepas baut beserta washer pada selang. Kita kuras sampai olinya habis. Setelah dirasa olinya sudah mulai berkurang, setelah itu kita melepas handle rem. Kita lepas. Ternyata di sini ditemukan kebocoran pada seal rem atau kip rem sehingga mengakibatkan rem depan tidak berfungsi dengan baik atau dengan semestinya. Langkah selanjutnya kita melepas cover seal pada kip rem. Nah, sudah terlepas ya. Langkah selanjutnya yaitu melepas klip pada kip rem. Nah, tentunya seperti ini ya, menggunakan tang klip internal atau menjepit ke dalam. Pelepasan kip rem. Kali ini kita melepas kip rem. Ini ya, sudah. Hanya pernya nyangkut ini. Kita lepas dulu. Kita bersihkan. Periksa lubang pada reservoir tank yang ada di dalam. Kita ambil penutup pada lubang reservoir tank. Di dalam jumlahnya ada 2 lubang. Itu wajib tidak boleh kesumbat atau aliran lubangnya masih kelihatan tidak kesumbat ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Selanjutnya kita melepas reservoir tank pada stang. Oke, kita melepas pada bracket reservoir tank, baut
8. Bentuknya sangat kotor dan banyak jamur dari bekas minyak oli rem ya di permukaan sini, sehingga mengakibatkan mungkin saja di aliran pada lubang reservoir tank di dalam yang jumlahnya 2 ini mengalami tersumbat. Oke, proses selanjutnya yaitu mencuci pada reservoir tank menggunakan sabun anti lemak biasa. Oke, kali ini kita mencuci ya dengan menggunakan sabun anti lemak. Kita cuci terlebih dahulu. Kita gunakan sil bekasnya untuk mencuci agar selongsong pada kip rem ikut bersih. Seperti ini, tekan. Ambil lagi. Jika di dalam berbusa, otomatis 2 lubang sudah mulai membuka ya, atau tidak tersumbat. Kelihatan ya ini ya. Kita bersihkan. Kalau dirasa sudah, kita lap pakai macun dan kita semprot menggunakan kompresor. Oke, kali ini kita akan menyemprot membersihkan. Pastikan lubang kecil ini tidak tersumbat. Kelihatan nggak ini? Ini ya, tidak boleh tersumbat. Karena apa? Kalau tersumbat, maka dorongan atau untuk mengeluarkan angin pun dia akan sulit, maka lama pembledingan. Terus mengakibatkan rem depan itu mengancing. Jadi ini wajib untuk tidak tersumbat. Untuk ukurannya tidak boleh lebih besar daripada lubang yang satu. Karena ini ukurannya sudah ukuran pabrik ya. Jadi tidak boleh dimodifikasi untuk kebutuhan apapun. Itu saran dari saya. Nah, itu kita bersihkan. Nah, kelihatan ini sudah tersumbat. Setelah dirasa cukup kering, langkah berikutnya yaitu pemasangan. Oke, pemasangan kip rem yang pertama itu didahului oleh pegasnya dulu. Setelah itu ring, lanjut ke pengunci. Oke, kita pasang klip ringnya ini ya di bagian reservoir tank. Nah, seperti ini. Nah, sudah kita tekan perlahan sampai mengunci. Kita menggunakan alat bantu untuk menekan. Sudah. Oh, sudah. Oke, kita pasang sil. Seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya pemasangan penutup lubang kecil. Ini agak sabar ini. Nah, seperti ini ya pemasangannya.
Selanjutnya pemasangan reservoir tank di stang rem. Oke, untuk klip bracket pada reservoir tank ya up itu berarti tanda ke atas. Kita masukkan. Selanjutnya di sini ada selang rem dan washer ya untuk mengurangi kebocoran. Sini kita masukkan terlebih dahulu. Lanjut, dua kanan dan kiri kita pasang. Kita kencangkan. Oke, tidak lupa kita masang pada switch rem. Sudah. Lanjut. Oke, selanjutnya kita memasang handle rem. Oke, sudah. Lanjut kita memasukkan minyak rem sesuai dengan keterangan di cover reservoir tank yaitu DOT3, maka kita akan memberikan oli dengan ukuran DOT3. Oke, selanjutnya kita menuangkan minyak rem. Nah, cukup. Langkah selanjutnya yaitu pembladingan. Perhatikan ketika handle rem ditekan ada reaksi gelembung, otomatis di sini fungsi kerja pada kip rem itu bekerja dengan sempurna. Ya, perhatikan. Apabila ada reaksi gelembung pada reservoir tank, otomatis itu pada kip rem itu mengalami kerja yang baik. Jadi tidak ada kendala. Cukup kita blading. Jika ada reaksi, kita membutuhkan kesabaran untuk mengeluarkan angin pada selang rem. Oke, apabila masih ada reaksi gelembung, otomatis di sini masih masih ada angin, tapi ini sudah mulai kencang. Ini sudah. Kita cek untuk fungsi rem depan. Kita cek dulu. Nah, ini sudah. Ketika diinjak remnya sudah tidak bergerak. Remnya ditekan. Oke, selanjutnya setelah fungsi rem sudah berfungsi dengan normal, kita mengecek pada standar batas reservoir tank. Karena di bagian reservoir tank tidak boleh melewati garis tengah atau garis yang keterangannya upper. Kita tambahkan sedikit. Nah, sudah. Di bagian tengah sudah terisi. Langkah selanjutnya yaitu menutup bagian reservoir tank. Langkah selanjutnya yaitu penutupan pada kotak reservoir tank. Yang paling bawah yaitu seal atau penutup karet. Seperti ini ya. Selanjutnya tutup plastik. Oke. Selanjutnya penutup paling atas. Nah, di sini kita tidak boleh terbalik. Dan tidak lupa untuk baut plus kita olesi dengan grease dulu ya agar tidak ngancing. Oke, kita tutup. Nah, sudah. Kita cek lagi kembali, remnya berfungsi dengan normal. Sebelum kita menutup cover dari kepala sepeda motor ini, angka baiknya kita kasih air sabun terlebih dahulu.
Kenapa? Agar bodi cat pada sepeda motor tidak mengalami kerusakan atau warnanya berubah. Rem berfungsi dengan baik. Bersamalah saudara musuh kami, let's grow together. Feeling lazy is over. Ayolah mimpi di sini, tak menanti. Baik, demikian dari demonstrasi saya dalam perbaikan rem depan sepeda motor. Hal yang paling utama dalam perbaikan sistem rem depan pada sistem rem sepeda motor yaitu kualitas oli rem itu sendiri. Yang kedua adalah kedua lubang pada reservoir tank. Apabila lubang dari salah satu reservoir tank itu mengalami buntu, otomatis fungsi rem akan yang pertama yaitu pada handle rem sulit untuk kembali, dan untuk yang kedua tekanan rem itu sendiri kurang pakem ya. Jadi bukan berarti kampasnya sudah jelek atau gimana, akan tetapi tekanan yang dihasilkan hidrolik itu akan berkurang. Oke, saya akhiri dari video demonstrasi saya. Untuk sesi video berikutnya jangan sampai kelewatan. Salam satu hati di literasi teknik.